Ngobrol-ngobrol lagi deh. Ya udah, sip. Apakah biar banyak orang kita harus komplain sama siapa gitu kan? Komplain sama gubernur nggak bisa, jasa marga nggak bisa, pokoknya komplain sama Pak Sum. Semuanya barangkali ya. Nah, lalu kemudian mungkin ada beberapa hal yang saya pikir mungkin perlu at least kita perhatikan. Yang paling penting kita harus punya sistem. Malah di luar negeri, kita malah dalam negeri kebetulan tidak tersuplai dengan baik demikian, dan masih kurang sepertinya. Dan selanjutnya gimana Pak Bambang? Kita berlanjut. Ini gomnya nih, atau kekerasan. Kan tadi kita ngomong teknis teknologis semua kan. Oh dia lain dari sudut pandang culture, budaya dan sebagainya, dan ngomong. Terima kasih Mas Bambang dan Mbak Nadia. Jadi sekaligus itu permohonan maaf saya nanti. Jadi kalau saya mengungkapkan beberapa hal yang mungkin tidak terlalu teknis, jadi bisa dimaafkan tentang ibu kota baru ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika Presiden melontarkan ide ibu kota baru ini, ada kegairahan, tapi sekaligus kegamangan sebenarnya dalam masyarakat. Mungkin secara teknis ini menantang, ya. Tapi kalau saya lihat dalam perspektif sejarah ini agak mengkhawatirkan, karena pembicaraan ibu kota baru itu biasanya di dalam sejarah Indonesia itu selalu terkait dengan tentang pembicaraan masa depan, ke arah mana rezim atau imperium itu akan berkembang. Jadi Pak Bambang, Mas Felix, kalau kita misalnya melihat, saya ingin mengambil teks saja untuk melihat fungsi kota ya. Jadi di dalam negara Kertagama itu beberapa macam menulis dasar dari itu hanya ada 4. 1. Kota Raja, 2. Desatara, yaitu desa-desa, kemudian ketiga Nusantara, pulau-pulau, kemudian yang keempat mancanegara. Jadi yang disebut dengan ibu kota itu adalah kota raja dari itu, di dalam satu lingkaran bangunan kecil itu. Dan sampai sekarang sebenarnya masih perdebatan di mana kota raja dari Majapahit itu. Lebih jauh lagi di Sriwijaya, di mana sebenarnya ibu kota Sriwijaya? Apakah di Palembang, di Jambi, atau di Yala, atau sepanjang itu? Itu menunjukkan ternyata di dalam sejarah peradaban kita ini, sesuatu rezim baru itu selalu menghancurkan kota-kota yang lama kalau ingin membangun satu legitimasi baru. Jadi karena itu pembangunan kota di kita ini adalah suatu utopia. Karena utopia itu dilegitimasi kemudian oleh kekuatan langit, ceritanya begitu. Jadi ketika Raja-Raja Yogyakarta mendirikan Jogja, sebenarnya mereka ingin mendirikan sebuah kota yang bersandar pada Ramayana, yaitu Ayodhya. Jadi kota Ayodhya, tempat lahirnya Rama, itu ada kita temui di India, kita temuin Ayutthaya di Thailand, ada di Sri Lanka, ada di Tamil Nadu, dan bahkan kemudian di Jogja ini itu digunakan sebagai standar dari ibu kota. Dan pada masa itu memang dibayangkan bahwa ibu kota itu bersandar kepada Jogja, Ayodhya itu jadi dari Jogja, kemudian standarnya kemudian seyogyanya Yogya, kira-kira gitu. Bener ya? Iya, sejogja itu mengikuti standar umum, standar ilahi. Jadi berdasarkan, nah, pada ketika Portugis datang, sebenarnya yang ingin menjadi pusat, bahkan bukan ibu kota dunia, tapi ibu kota bumi, itu perebutan dengan Konstantinopel pada saat itu adalah Kepulauan Ram di Banda. Jadi sekitar tahun 1600-an, 1500-an, ketika terjadi pencarian tentang di manakah Eden itu ada. Kemudian salah satu dari banyak itu memilih Pulau Ram. Karena itu Portugis habis-habisan menguasai Kepulauan Ram yang pada saat itu sudah dikuasai oleh para pedagang Arab. Karena mereka mengira bahwa the Holy Trinity, 3 yang suci, waktu itu diterjemahkan sebagai lada, pala, dan cengkeh, itu ada di pulau itu dan tumbuh bersama di sana. Dan kemudian itulah tanda-tanda dari bayangan Tuhan yang ada. Nah, karena itu kita tidak mengherankan peperangan besar yang terjadi pada tahun 1666, 67, kemudian diakhiri dengan perjanjian Breda tahun 1669
Belanda dan Inggris dengan membuat transaksi kemudian akhirnya bahwa kan itu ditukar karena Inggris kalah sekitar 3.000 kapalnya hancur dalam kepulauan Banda itu kalah, mereka ditukar dengan Manhattan sekarang ini. Jadi kita bisa lihat kemudian Manhattan kemudian menjadi pusat dunia yang sudah dibayangkan waktu itu oleh Inggris. Karena tidak mengherankan, nah, Manhattan ini dirancang dulu oleh orang Belanda yang merancang Jakarta oleh orang-orang Batak. Orang-orang Batak itu sebenarnya satu suku ya di kalangan Belanda. Jadi orang-orang Batak ini sampai sekarang masih belum jelas. Mereka pengembara kemudian menciptakan utopia baru. Dan utopia itu diciptakanlah di sini, Batavia. Yang pertama, ketika mulai mengalahkan kerajaan Jayakarta, kita tahu Jayakarta ditaklukkan sebenarnya satu Sunda Kelapa ya tahun 1527. Kemudian orang-orang Batak datang mulai akhir dari 1560-an. Tapi kemudian baru Jan Pieter Zoon merancang kota ini 1619, dan karena itu tidak mengherankan rancangan kota Batavia Jakarta ini digunakan untuk merancang Batavia New York, Manhattan. Ya, jadi Manhattan ini itu dirancang meniru gaya yang ada dalam Batavia di sini. Jadi kalau rancangan 1612 itu di sana New York baru 1619, jadi waktunya dekat sekali. Iya, perbedaannya. Karena itu tempat Wall Street itu kan disebut New Amsterdam dan daerahnya namanya Batavia. Daerah World Trade Center sekarang itu distriknya itu distrik Batavia, dan karena itu hubungan itu selalu ada. Nah, ini saya ingin menarik lagi, kenapa kemudian tiba-tiba Palangkaraya dijadikan utopia baru pada zaman Bung Karno pada masa itu. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu Bung Karno baru mengunjungi Rusia sebenarnya tahun 1956. Nah, dalam perjalanan di sana kemudian dia mungkin dipengaruhi, saya tidak tahu, oleh pada saat itu Petersburg atau Leningrad. Sekarang itu banyak gerakan-gerakan spiritual yang berkembang itu yang lanjutan dari Batavia. Jadi Blavatsky, pendiri dari teosofi, itu mendirikan teosofi itu di Batavia New York, tapi sebenarnya dia ingin maksudkan adalah Batavia Jakarta. Nah, kelompok ini kemudian mempengaruhi bahwa kalau Indonesia menjadi satu Indonesia Raya, itu dia harus memindahkan ibu kotanya dan membangun utopia. Dan karena itu tidak mengherankan yang mendukung ini ada kelompok Susilo Budi Dharma, Muhammad Subuh, yang sampai sekarang membangun kotanya sebagai ibu kota itu di Palangkaraya, dan itu sudah dibangun sana. Bisa lihat ya, semua eksperimen arsitektur seluruh dunia ada di sana, dan itu sudah berlangsung sekarang. Karena itu jalan dari Palangkaraya sampai menuju ke daerah Subud ini itu kira-kira dibangun oleh Rusia. Jalan yang disebut sebagai Jalan Rusia, dan rancangan dari Palangkaraya itu mirip sekali dengan rancangan Stalingrad yang digunakan pada masa itu. Tetapi sebenarnya ada alasan politik di baliknya. Karena sebenarnya Soekarno ingin menggertak Malaysia, ingin merebut Malaysia, Sabah, Brunei, dan Sarawak pada masa itu sebagai pusat pemerintah, dan itulah yang disebut Indonesia Raya. Yang Soekarno percaya itu bersandar dari teks negara Kertagama, kawasan-kawasan yang ada di sana. Nah, karena itu saya ingin dari konteks ini, perspektif ini sebenarnya saya ingin melihat bahwa membicarakan ibu kota baru dalam konteks sekarang itu berarti kita sedang membicarakan tentang eksistensi sebenarnya. Masa depannya akan kemana dan sejauh mana legitimasi masa lampaunya bisa ada di sana. Jadi bukan semata-mata masalah teknis sekarang ini. Karena apa? Ternyata tidak ada jejak-jejak dari ibu kota atau kota raja yang bertahan cukup lama, karena sengaja. Biasanya begitu pindah ibu kota itu langsung dihancurkan dan tidak boleh ada sisanya, kemudian diciptakan kota baru lagi. Nah, begitu Belanda masuk, ini yang paling menarik ketika legitimasi, gerakan ini kemudian konsep kota modern itu mulai terbentuk. Nah, sehingga kota kemudian mental yang muncul di kita dibuat satu orde. Jadi
kalau muncul rezim baru, maka itu disebut orde lama misalnya, ini orde baru, ini orde reformasi, dan semuanya harus ada penandanya. Kalau dulu mungkin bukan sebuah kota, tapi sekarang itu adalah sebuah sistem. Nah, karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin bercerita dulu tentang Jakarta. Boleh sekitar tambah 5 menit begitu. Ya, tentang Jakarta ini. Dan sebenarnya bagaimana? Ketika pemindahan Batavia dari Batavia ke Watervelde yang kita kenal Jakarta sekarang, sebelumnya Jayakarta dari Sunda Kelapa ke kota tua sekarang ini, itu karena betul-betul Jan Pieter Zulkun ingin membuat sebuah kota raja baru, karena itu adalah kota benteng. Nah, pada saat itu kemudian ketika mengisi dengan orang-orang Cina yang kebanyakan di sana, orang-orang pribuminya harus di luar kota raja. Jadi banyak budak-budak dari dari Bali, kemudian dari Makassar, dan kemudian dari Flores itu diambil ke sini, itu harus tinggal di luar kota. Nah, pada saat itu baru kemudian terjadi konflik sosial karena sangat besar sekali pengaruh orang Cina, kemudian terkenal dengan pembunuhan, pembantaian besar-besaran tahun 1740. Dan itu hampir sepertiga sebenarnya komunitas Cina itu dibantai habis. Dan sejak itulah kemudian mulai direncanakan pemindahan kota baru, karena sudah kehilangan legitimasinya kota ini. Baru masa Daendels, ketika Prancis menguasai Belanda dan otomatis menguasai sini, dipindahkan ke Watervelde, ke kawasan ini. Nah, tetapi sebelumnya saya ingin lihat, sebelumnya juga ada upaya untuk memindahkan ibu kota dari kota langsung ke Bogor pada masa itu. Tetapi itu satu interupsi dari Raffles yang menginginkan pemindahan itu. Anda perhatikan, begitu rejim baru, selalu menginginkan ada satu pemindahan kota baru. Karena itu Raffles waktu itu menyusun Bogor itu bersandarkan kepada garden. Jadi kota garden, sebagaimana di Inggris sedang berkembang pada masa itu. Makanya botanical garden kemudian dikembangkan di sana. Tetapi kalau Daendels ketika mengembangkan kawasan Watervelde ini, dia bangunlah pertama-tama yang sebagai simbol istananya itu sebenarnya adalah White House, yang Departemen Keuangan di depan lapangan banteng ini. Anda lihat arsitekturnya itu hampir sama dengan arsitektur Versailles, dan arsitektur itu yang terindah di Asia pada masa itu. Pada tahun 1816 baru selesai 1828 ketika Belanda kembali menguasai ini. Nah, saya ingin melihat tahap-tahap perubahan dari ibu kota itu selalu di dalam kerangka secara kumulatif, hanya untuk memperkuat legitimasi dari satu rezim baru ini. Nah, yang mengkhawatirkan adalah kalau sekarang masyarakat terlalu bergairah dan kemudian ada kegamangan sekaligus, sebenarnya kita harus melihat, membaca yang dibalik ini. Itu berarti bahwa Jakarta sebenarnya tidak lagi mempunyai alasan yang kuat untuk apa kita bersatu sebagai suatu bangsa dan diikat oleh kota ini. Sebenarnya pertanyaan itu, bahwa Desantara hanya perlu Nusantara tadi, tapi tidak perlu Kutaraja. Itu pertanyaannya. Nah, karena itu, saudara sekalian, mungkin saya ingin menambahkan skenario keempat Pak Felix tadi, Mas Felix. Tadi skenario yang realistis, kemudian moderat dan radikal, yang idealis gitu. Mungkin saya ingin menambahkan yang utopia sekarang. Karena hampir saya kira pembangunan kota selalu didasari utopia. Tidak ada kota yang tidak dibangun untuk utopia. Nah, apakah utopia itu eskapis, membangun utopia yang tidak ada sebenarnya, atau utopia itu rekonstruktif, membangun sesuatu yang baru? Nah, menurut saya setelah kekerasan di Jakarta, demo tiap hari di depan halaman presiden, maksud saya sejak reformasi ini sebenarnya, pada saat itu sebenarnya Jakarta mulai kehilangan daya pukaunya kembali sebagai kota raja.